Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Gustiani B, NIM saya 5011902998. Program studi Ekonomi Syariah semester 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari soal UTS dengan mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi seorang mahasiswa? Jelaskan. Menurut saya, manajemen adalah suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan dari organisasi dan bekerja sama dengan orang di dalam organisasi tersebut. Secara singkat, manajemen memiliki arti mengatur, karena sebuah organisasi atau perusahaan yang akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Maka dari itu, manajemen adalah unsur yang sangat penting. Apa penting mempelajari manajemen bagi seorang mahasiswa? Penting supaya kami dapat berinovasi dalam suatu kegiatan organisasi atau mengorganisir kegiatan kami. Karena keterampilan dalam segi perencanaan untuk dapat merencanakan apa yang bisa menjadi motivasi atau untuk mencapai suatu masa depan atau tujuannya agar tidak salah jalan, dan juga untuk dapat membagi setiap atau menjadwalkan kegiatan kami supaya secara bijaksana. Soal yang nomor 2 yaitu, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Sebelum itu, kita bahas dulu tentang mendirikan perusahaan. Dalam mendirikan perusahaan, diperlukan tahapan dasar dalam perencanaan yang terdiri dari 4 step. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Yang ketiga, mengidentifikasikan hambatan dan kemudahan yang ada. Yang keempat, mengembangkan rencana dan kegiatan. Setelah itu, tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen. Di dalam mendirikan perusahaan, ada yang namanya tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu tingkatan manajemen puncak atau top level of management. Tingkatan manajemen ini adalah tingkatan manajemen yang paling atas atau memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak ini memiliki hak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkatan manajemen puncak ya seperti CO, GM, atau sering disebut dengan presiden direksi atau presdir. Tugas dari manajemen puncak seperti menyusun dan menetapkan rencana untuk perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Tingkatan perusahaan yang nomor 2 yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Tingkatan menengah ini berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak, dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Contoh tingkatan manajemen tengah ya seperti kepala departemen, manajer cabang, atau junior eksekutif. Tugas dari manajemen tingkat menengah seperti memberi saran dan merekomendasikan kepada manajemen puncak, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada, dan mempunyai keterbatasan bertanggung jawab dan wewenang kepada manajemen tingkat menengah. Ini merupakan perantara manajemen puncak dan manajemen yang paling rendah. Yang ketiga yaitu manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan
komunikasi. Contoh dari manajemen tingkat pertama ya adalah seperti mandor atau pengawas atau sering disebut dengan supervisor. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh manajemen tingkat pertama ini atau low level management seperti mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral pada karyawan, dan menjaga hubungan yang baik antar manajemen tingkat menengah dan para manajer pekerja. Dan itu jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Manajer, pengertian manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalamannya, pengetahuan dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Baiklah, soal nomor 3. Jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategis apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Menjalankan bisnis saat perekonomian Indonesia terdampak virus COVID-19 sangat sulit, bahkan beberapa sektor usaha hampir mengalami kelumpuhan yang ujung-ujungnya mempengaruhi perekonomian dan menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global. Untuk mengatasi persoalan ini, pelaku bisnis bisa menjalankan sejumlah strategi agar bisnis tetap berlangsung. Seperti yang pertama, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas atau salah satu unsur yang paling penting dalam berbisnis. Sehingga suatu bisnis harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Jika tidak, maka resikonya bisnis yang Anda jalankan mengalami kebangkrutan. Misalnya dalam situasi seperti ini, pelaku bisnis rentan melakukan penagihan atau pembayaran secara langsung kepada mitra usaha. Pasalnya, hal itu bisa meningkatkan resiko terkena COVID-19. Yang kedua, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Rencana anggaran biaya dalam bisnis adalah sebuah outline yang sengaja dibuat untuk mengorganisir bisnis mereka sesuai dengan budget atau pengeluaran yang diperlukan. Langkah ini perlu dilakukan terutama untuk mengevaluasi kinerja bisnis agar menguntungkan atau justru dalam posisi merugi. Di saat situasi ekonomi terpuruk akibat virus COVID-19, pelaku bisnis harus benar-benar jeli dalam mengambil keputusan. Diperlukan strategi yang tepat demi kelangsungan usaha. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat pembukuan perusahaan yang rapi, seluruh transaksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran, dan transaksi lainnya harus terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, selalu monitor transaksi bisnis. Para pelaku bisnis tak terlepas dari aktivitas transaksi perbankan. Untuk menghindari resiko terkena COVID-19 di ruang publik, Anda sebaiknya menghindari kunjungan ke kantor cabang perbankan secara langsung dan lebih memilih transaksi online. Yang keempat, memperhatikan kondisi stok barang. Penyebaran virus corona yang sangat agresif membuat Anda perlu berpikir 2 kali untuk mengunjungi gudang usaha secara langsung. Langkah alternatif yang perlu dilakukan adalah memeriksa status persediaan barang secara berkala melalui jarak jauh. Anda juga bisa memperoleh referensi terkait kinerja produk Anda dan memberitahukan stok yang kosong. Jurnal membantu Anda mengimpor data persediaan dalam jumlah besar secara cepat dan tempel spreadsheet yang tersedia.
Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Thank you for watching. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.